Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dewi Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 3 Mojoagung, Kabupaten Nganjuk. Kali ini saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh Bu Miftahul Hikmah, guru kelas 5 SD Negeri 3 Mojoagung dalam kegiatan percakapan praobservasi. Assalamualaikum Bu Hikmah. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke Bu Hikmah, pada kegiatan kali ini kita akan berbincang-bincang sekedar berkenaan dengan kegiatan observasi yang akan saya lakukan di kelas panjenengan, yang dengan kegiatan tersebut diharapkan panjenengan dapat lebih siap, lebih percaya diri dalam kegiatan pembelajaran sehingga nanti dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak. Lalu kenapa kegiatan praobservasi ini dilakukan? Dengan harapan nanti panjenengan dapat lebih mempersiapkan diri untuk kegiatan tersebut. Ngoten nggih? Untuk itu ada beberapa pertanyaan Bu Hikmah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkenaan dengan tujuan pembelajaran yang akan panjenengan lakukan nanti, itu kira-kira apa nih? Kira-kira apa? Ya, terima kasih Bu Dewi. Pada saat mengajar nanti, saya mempunyai tujuan, ya, beberapa tujuan dalam pembelajaran nanti itu. Yang pertama yaitu peserta didik itu dapat menganalisis pokok pikiran setiap paragraf yang saya sajikan dalam teks bacaan yang tepat. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis ekosistem terkait pengertian cara terbentuk dan komponennya yang tepat. Yang ketiga yaitu peserta didik itu dapat menyajikan jenis makanan sesuai komponen yang ditentukan dalam sebuah tabel yang tepat. Jadi ada 3 tujuan nih. Ya. Lalu bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dari pembelajaran tersebut? Baiklah, untuk area pengembangan mungkin ada 2, yaitu area pengetahuan dan keterampilan nyata. Jadi ada 2 aspek nih tadi, pengetahuan dan keterampilan. Kira-kira bagaimana ya Bu ya rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan berkenaan dengan strategi, metode, dan model pembelajarannya, kalau boleh saya tahu? Ya, untuk strategi saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional dengan model pembelajaran PBJL dan metode diskusi. Berarti nanti panjenengan akan menggabungkan 2 pembelajaran itu nggih, berdiferensiasi sama pembelajaran sosial dan emosional ya, menggabungkan itu dengan beberapa metode atau strategi atau pembelajaran ya. Nggih. Kemudian media apa kira-kira yang ingin panjenengan gunakan dalam proses pembelajaran tersebut? Ya, saya akan menggunakan PowerPoint, teks narasi, serta diskusi kelompok. Kira-kira kapan ya Bu kita dapat melaksanakan kegiatan itu dan saya dapat melakukan observasinya? Ya, nanti akan dilaksanakan hari Kamis. Sekitar jam 10 atau Baik Bu, insya Allah saya nanti akan ke kelas panjenengan hari Kamis sekitar jam 10 ya.
nanti setelah observasi Bu, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi bersama dengan guru pengajar praktek. Nah, namun sebelum itu, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang panjenengan dapatkan? Biar tahu bahwa apa yang harus saya persiapkan nantinya ketika pembelajaran akan saya mulai, dan untuk persiapan dan metode media apa yang harus saya siapkan ketika nanti pembelajaran saya datang. Jadi saya akan lebih awal lagi untuk menyiapkan itu semua. Berarti intinya panjenengan dengan adanya percakapan ini lebih siap sehingga lebih matang untuk menentukan hal-hal yang akan dilaksanakan. Ya, seperti itu. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Sampai bertemu lagi pada kegiatan observasi pada hari Kamis jam 10 di kelas 5 ya. Demikian percakapan pra-observasi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Yes. Terima kasih. Mas Afan dipimpin berdoa dulu. Siap, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siap. Berikan kepada ibu guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita baca Pancasila dahulu ya. 1, 2, 3. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk kembali. Dulu anak-anakku, hari ini guru absen dulu deh. Alfiani, Jafaran, Silvi, Salma, Elina, Salsa, Afandi, Rafa, Arjib, Alif, Sergio, Arga, Daniel, Raditya. Oh tidak, berarti Raditya apa? Ya, oke. Raditya hari ini sakit. Baiklah anakku, pada pagi hari ini ya, kita akan mempelajari tentang menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang akan disajikan dalam teks sederhana. Menyimak video dengan tentang ekosistem, lalu mengisi lembar
jawaban lembar kerja peserta didik. Yang ketiga yaitu membuat tulisan tentang jenis makanan dan hewan. Sebelumnya saya akan membagikan LKPD kalian yang akan kita bahas untuk hari ini. Yang pertama, kalian buka pada halaman awal. Coba dibuka masing-masing LKPD-nya. Oh, kurang satu. Ya. Tidak, Mas Dandi, nggak apa-apa. Oke, tentang aktivitas belajar pertama yaitu ekosistem. Ya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian hidup, ya, bagian yang hidup dan bagian tak hidup, yang disebut dengan biotik dan abiotik. Ya, bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, makhluk hidup, dan lainnya. Sedangkan makhluk tak hidup, bagian yang tidak hidup seperti apa? Tanah, matahari, air. Yang kita hidup udara, apalagi meja, ya, Dek. Bunik punya gambar di sini. Ini kira-kira gambar apa ya? Apa ini? Iya, ada orang yang mau. Iya, kamu kan? Apa ini? Ya, air. Fokusnya kita ke air. Air ini termasuk apa ya? Komponen apa? Biotik atau abiotik? Abiotik. Iya, ini saya tuliskan biotik dan abiotik. Termasuk apa? Air abiotik. Matahari apa ya? Ya, kalau ini apa kira-kira? Kuman atau virus atau pengurai dalam rantai makanan, kita sebut dengan pengurai. Pengurai ini termasuk makhluk hidup atau tidak hidup? Hidup, berarti termasuk. Oke, kalau ini apa ya ini? Jamur. Jamur ini termasuk apa? Hidup apa mati? Hidup, berarti termasuk biotik. Bentar. Oke, saya minta untuk satu anak yang berani maju. Maju, tempelkan yang termasuk biotik dan abiotik di sini. Yang berani maju, yuk. Satu, matahari. Kira-kira tempatnya di mana ya ini? Abiotik. Nah, maju yang berani, ayo. Oke, bentar. Mantap. Mana ya tadi, biotik atau abiotik? Ya. Lagi, ini kira-kira apa ya? Tanah. Yuk yang berani. Maju, Alina. Ya. Coba tempelkan mana sekolah ini tempatnya. Ya. Lagi, apa ini ya? Kodok. Kata. Ya, kata masuk dari terus iya. Mirip siapa? Ketat. Gak boleh gitu. Satu lagi ini Afandi Yusuf dari tadi aku. Pasangkan gimana? Terima kasih. Oke, sudah paham ya tentang biotik dan abiotik? Sudah.
dari kisah nyata non fiksi? Iya, non fiksi itu adalah nyata. Kebalikan dari nyata apa? Fiksi, yaitu tidak nyata. Oke, kalau itu berarti kita akan mencari mana yang termasuk dari pikiran utama dan informasi penting. Coba LKPD yang kedua di dalam kolom ini, paragraf pertama, pikiran utamanya ada di mana? Siapkan pensilnya. Ada di mana ya kira-kira paragraf pertama? Pikiran utamanya di mana ya? Ya, di awal paragraf. Dari mana kalimatnya? Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu. Ya, kamu tulis di situ. Tulis sampai tertentu. Ya, bagus. Ya, bagus. Setelah itu kolom kedua kalian disuruh mencari informasi penting yang harus dicari, yaitu di bagian keduanya. Apa ya? Seperti kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama, yaitu yang mana tadi di paragraf pertama? Lingkungan adalah apa ya? Iya, silakan ditulis kolom kedua. Di informasi penting itu di sini kolom yang kedua, yes. Lingkungan adalah segala sesuatu di dalam sini, di informasi pentingnya yang harus dicari. Oke, ya. Kiranya untuk paragraf kedua, ketiga, keempat bisa ya Nana? Bisa ya? Baiklah, kalau bisa, coba ini nanti kalian simak video yang ada di layar. Oke? Ya, diisi dulu yang kolom kedua. Kolom kedua juga. Oke, sudah, silakan ditutup dulu LKPD-nya. Setelah itu kita lihat dulu tayangan dari ini. Seekor kambing, seekor burung, sebuah pohon cemara.
tadi itu tentang apa yang kita bahas tadi ya? Ekosistem. Iya, ekosistem berarti kumpulan semua makhluk hidup dan isinya. Oke, sekarang kalian lihat di dalam RKPD. Coba dalam pengetahuan video tadi bisa dilihat ada bagian A dan ada bagian B di sini. Oke, di sini ada bagian A dan B. Yang pertama yaitu ekosistem. Apa sih pengertian ekosistem? Ya, betul. Interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Oke, kalian tarik garis yang tepat pada pilihan di situ. Yang kedua, ekosistem alami. Kira-kira yang tahu siapa? Yuk, angkat tangan. Ya, apa? Iya, sawah, kebun, kolam. Ya, tarik garis. Yang ketiga yaitu ekosistem buatan. Mana yang termasuk? Apandi Yusuf? Mana kira-kira yang buatan? Apa itu? Gambarnya ada apa? Sungai. Ya, betul. Sungai termasuk dari ekosistem buatan. Individu, mana yang termasuk gambar individu di situ ya? Ada satu saja gambarnya. Apa itu? Ikan. Apa berapa jumlahnya ikan? Ada satu. Karena disebut individu. Populasi itu berarti banyak. Mana ya yang termasuk populasi? Ikan besar, ikan kecil. Sedangkan komunitas itu yang mana? Ya, hutan, sungai, laut. Ya, terima kasih anak-anak. Sudah bisa menyimpulkan di situ? Bisa. Oke, sekarang lihat pada aktivitas ketiga kita akan membahas tentang jenis makanan hewan. Oke. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Coba kalian kalau tahu hewan yang memakan hewan lain. Singa makan apa? Daging hewan lain. Harimau. Ya, selain itu apa lagi? Cicak makan apa cicak? Lalat makan serangga. Kalau memakan tumbuhan, contohnya apa? Kambing makan rumput, sapi makan pinter. Ya, oke. Sekarang di RKPD selanjutnya kalian akan mencontohkan di sini. Hewan yang pertama yaitu hewan apa di sini? Kelinci. Kelinci makan apa? Iya, jenis makanannya adalah rumput. Kelinci makan rumput. Iya, dimasukkan dalam kolom. Kelinci makan rumput. Golongan makanan tumbuhan atau hewan? Tumbuhan, pinter. Tumbuhan, di sini tumbuhan. Yang kedua yaitu gambar apa? Kucing. Kucing jenis makanannya? Whiskas itu apa? Kucing itu pemakan daging. Ya, berarti tergolong makanannya adalah hewan. Untuk nomor 3, kira-kira gambar apa Elina? Burung. Jenis makanannya? Apa? Biji tergolong apa? Tumbuhan. Bagus. Yang keempat, yang menjawab Daniel. Coba Daniel. Apa itu gambarnya? Singa apa harimau? Ya, harimau. Jenis makanannya adalah daging. Kalau golongan makanannya adalah hewan. Yang terakhir yaitu gambar apa? Cicak. Lalat. Jenis makanannya berarti hewan lain. Jenis makanannya daging. Oke.
Untuk hari ini anak-anak silakan tutup. Ya. Kalau sudah selesai silakan ditutup. Bentar. Untuk hari ini kita dapat menyimpulkan dari pembelajaran pada hari ini. Oke. Apa saja ya kira-kira? Satu. Ekosistem. Kita belajar tentang teks non fiksi. Yang kedua yaitu pengamatan. Kenapa dikatakan teks non fiksi? Yaitu teks yang berisikan hasil pengamatan data-data fakta, yaitu nyata, bukan merupakan hasil imajinasi atau karangan kita. Yang kita kaitkan dengan non fiksi tadi adalah berdasarkan kenyataan. Oke, terima kasih untuk anak untuk hari ini. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Baiklah, untuk hari ini kita akhiri, tetap belajar di rumah dan jangan lupa untuk terus semangat dalam belajar. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dewi Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 3 Mojoagung, Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan coaching pasca observasi. Di sini ditemani dengan guru yang sudah saya observasi sebelumnya, yaitu Bu Nikmah. Kemudian juga bersama dengan pengajar praktik angkatan 9, beliau adalah Bu Biansada. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bu Nikmah. Langsung awal Bu, saya minta izin untuk memberikan coaching pasca observasi kepada Bu Nikmah. Yang tujuannya untuk kali ini yaitu mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Bu Nikmah lakukan. Bu Nikmah, terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin, kira-kira perasaan panjenengan bagaimana? Alhamdulillah cukup puas, walaupun masih juga tegang ya, karena banyak sekali kekurangan yang untuk saya sendiri ya. Tapi saya merasa tegang juga. Yang penting yang pertama itu adalah pembelajaran. Nah, ya, nanti panjenengan juga merasa tegang Ya, Kemudian Bu, ketika kemarin itu kira-kira area pengembangannya itu di mana ya kemarin? Untuk area pengembangan kemarin saya di pengetahuan dan keterampilan. Kira-kira menurut panjenengan itu sudah berhasil atau belum? Untuk secara keseluruhan itu belum. Secara keseluruhannya belum. Ada beberapa poin-poin yang belum lengkap untuk saya. Kira-kira kalau belum, kira-kira di bagian mana ya? Kalau belum lengkapannya itu kira-kira yang perlu diperbaiki itu kira-kira yang mana? Ya, untuk kemarin itu keaktifan anak-anak, kayak komunikasi ke anak itu kurang adanya komunikasi yang tepat. Misalkan dari saya memberikan pertanyaan, anak-anak itu kurang menjawab dengan jawaban kadang tidak sesuai, mungkin penyampaian saya yang kurang tepat. Jadi intinya anak-anak kurang aktif demikian ya. Terus salah satunya juga. Terus kira-kira bagaimana kedepannya menurut Ibu biar supaya kemampuan anak atau aktivitas anak itu bisa
kemarin audiovisual itu akan saya tambahkan dengan kolaboratif diskusi keagamaan, sehingga anak-anak dapat menerima dengan lebih mudah. Berarti nanti intinya akan ditambah dengan audio gitu ya, tambahan untuk audionya. Terus kemudian tadi apa lagi Bu kira-kira? Selain itu mungkin selain audio diskusinya ditambah lagi. Oke. Terus kemudian kira-kira kapan nih itu bisa terlaksana kira-kira? Waktunya saya belum bisa menentukan, jadi saya masih membutuhkan dari kemarin itu saya pembelajaran kemarin saya butuh untuk perangkatnya lebih saya tambahin lagi, saya tambahin lagi, jadi saya butuh waktu juga. Oke, nanti untuk waktunya belum, tapi terima kasih Bu Nikma karena saya ini nanti mungkin kan dia masih akan menunggu lagi cerita dari panjenengan untuk pembelajaran yang akan panjenengan lakukan itu nanti, meskipun saat ini belum bisa menentukan waktunya kapan. Demikian ya. Demikian Bu Widya, itu yang bisa disampaikan coaching kali ini. Mungkin dari panjenengan ada yang bisa dijelaskan ke kami. Iya Bu, saya sebetulnya senang sekali ya. Kenapa? Karena ternyata Bu Dewi sudah sangat mampu menerapkan alur-kita dalam proses coaching. Jadi terlihat Bu kalau sudah bisa menerapkan apa tidak dengan santai dalam coaching. Terus si coaching Bu Nikma di sini juga bisa santai, tidak tegang. Terus seperti cerita dengan teman sendiri. Dan sebetulnya coaching kan tujuannya itu ya Bu. Jadi nanti harapannya kalau sudah terjadi coaching, Bu Nikma nanti akan merasa terbantu atas permasalahannya yang dihadapi. Jadi yang pertama catatan saya, Bu Dewi sudah mampu bagus sekali. Yang pertama sudah mampu membantu rekan sejawat Bu Nikma ini dalam menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan yang dihadapi di dalam kelas. Kan inti utama coaching seperti itu. Selain menemukan sendiri permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nikma, terus menemukan lagi solusinya. Yang kedua, Bu Dewi sudah bisa menggiring atau menggali Bu Nikma ini untuk menemukan sendiri potensi diri. Jadi inti dari coaching kan menemukan solusi atas permasalahan rekan sejawat. Yang kedua adalah dapat menggali potensi dari rekan sejawat itu. Tadi sudah dimunculkan dan Bu Dewi sudah bisa melaksanakan, sudah bisa menggiring pertanyaan supaya Bu Nikma bisa menemukan sendiri solusi, kemudian juga bisa memunculkan potensi yang dimiliki oleh Bu Nikma itu sendiri. Jadi semoga dengan coaching yang sudah dilakukan ini, Bu Dewi selaku coach bisa semakin mengembangkan keterampilan coachnya, dan Bu Nikma selaku coach bisa terbantu untuk tujuan utamanya, yaitu memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid di kelasnya Bu Nikma nanti. Sekian dari saya. Baik Bu, terima kasih atas demikian tadi merupakan rangkaian dari supervisi akademik yang berupa pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Terima kasih, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.